Hey guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman remaja youth semuanya, yang dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan tetap sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini kita mau bersyukuri karena Dia begitu indah dan begitu baik. Kita menyatakan ya, Dia memberi warna buat hidup kita, dan mari kita syukur kehadiran Dia. Kita sama-sama kita nyatakan lagu ini, kita menyembah Tuhan sama-sama dengan sukacita ya. We sing it together. The sun now bursting through the clouds, black and white, color all around. All is new in the Savior I am found. Ready guys? And 1, 2, 3, come on. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. You ready guys? Sama-sama yuk. This is living now. Sekarang kita boleh menari buat Tuhan. This is living now. Waking up, knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with Jesus, with you in my decision. You lift me up, Lord Jesus. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, the freedom and season. With you, the moment is wasted. Sama-sama kita memuji Tuhan. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new
kita. Terima kasih Tuhan. Kau hebat, Kau amazing Jesus. Thank you Lord. Teman-teman, saya undang kita datang lebih dalam lagi memuji Yesus kita. Kita percaya betapa Dia indah. Walaupun sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kita sejauh ini, Tuhan tetap sertai kita. Kita bisa lihat betapa Dia Allah yang besar. Dan bukan cuma besar, Dia mencintai teman-teman semua. Dan mari kita menyembah Tuhan, datang pada tahta kasih anugerah Yesus. Dia terima kita apa adanya. Dan mari kita datang memuji Dia. He's so beautiful. Thank you Lord Jesus. Biar segala makhluk memuji-Mu ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sama-sama bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Saya undang teman-teman di rumah, mari kita menyembah Tuhan. Because He is so good. Thank you Lord. Thank you Jesus. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari saudara kita angkat tangan, kita katakan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Tuhan. Layak. Teman-teman di rumah, boleh kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja segala raja. Worship Him. Layak dipuji, disembah,
indah Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Kau sayang kami Tuhan. Mari kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada hari ini Tuhan. Kayak boleh Tuhan Yesus boleh sehat Tuhan. Terima kasih keselamatan daripadamu. Terima kasih untuk kekuatan daripadamu. Tanggung jawab daripadamu Tuhan. Pekerjaan daripadamu Tuhan Yesus. Kuliah, sekolah kami terima kasih Tuhan Yesus. Setiap keseharian kami, keluarga kami di rumah tempat kami bertumbuh, terima kasih Tuhan. Untuk keluarga Kristus, sel group kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap ibadah yang udah berlangsung, terima kasih Tuhan. Setiap keseharian kami, makanan kami makan, pakaian kami pakai Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur untuk itu semua teman-teman. Untuk setiap kebaikan Tuhan apapun itu, terima kasih Tuhan. Buat kami Tuhan Yesus boleh terkuat Tuhan Yesus. Boleh kami tidak menjadi patah semangat. Terima kasih boleh kami bisa terus bersemangat dan bersuka cita Tuhan Yesus hingga hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap momen-momen kami belajar. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah Kau berbicara Tuhan Yesus. Kami udah mensyukuri kebaikan-Mu dan biarlah kami mau melihat lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam lagi Sang Pemberi kebaikan, sumber segala sesuatu, Yesus namanya. Melalui firman-Mu hari ini, pikiran hati kami, roh kami boleh dikuatkan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau Yesus ada di hati kami Tuhan. Berikan kami kasih, berikan kami kekuatan, berikan kami pengendalian diri. Dan biarlah kami Tuhan mengerti firman-Mu Tuhan Yesus secara seutuhnya. Berbicara oleh hamba-Mu Tuhan Yesus yang membagikan firman hari ini, membuat pikiran hati kami, roh, tubuh, jiwa kami diubah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ada kumbang di taman. Si kumbang pakai sepatu. Halo teman-teman, selamat tahun baru 2021. Kita berjumpa lagi di tahun baru ini melalui ibadah online. Saya percaya adanya harapan baru, adanya kekuatan baru di tahun baru ini yang Tuhan sudah sediakan kepada kita kalau kita tetap berada di dalam rencana Tuhan. Saya percaya juga teman-teman dimanapun kalian berada, Tuhan melindungi dan memberkati kita. Yes? Amin. Semangat-semangat, sukacita-sukacita selalu. Mari kita tanamkan di dalam hati kita. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan hari ini. Sebelum saya masuk lebih jauh, ada satu pertanyaan yang saya mau tanya dulu kepada teman-teman di rumah. Pertanyaannya seperti ini, seberapa banyak teman-teman di rumah yang tidak suka akan kesukaran hidup, kesulitan, ujian di dalam hidup, ataupun masalah? Ya, pasti teman-teman akan menjawab, saya tidak suka. Secara umum dan logika, jawaban kita pasti seperti itu. Tapi teman-teman, saya ada sedikit pemikiran dan ada sedikit insight yang akan saya bagikan. Orang tidak suka kesukaran jika tidak ada tujuannya. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak suka kesukaran jika tidak ada tujuannya. Loh, bagaimana itu? Mari kita bahas. Contoh pertama, kalau teman-teman yang pergi ke gym, teman-teman yang suka olahraga untuk mendapatkan apa? Tubuh yang bugar, tubuh yang atletis, bahkan tubuh misalkan yang kurus atau singset atau diet dan segala macam dengan gym atau berolahraga. Iya apa iya? Iya dong. Kita pergi ke gym, kita sakit-sakit di sana, saat pertama kali kita berolahraga, saya yakin otot-otot kita pasti sakit. Tapi kita tetap datang ke gym, karena apa? Karena kita tahu di balik kesakitan kita akan mendapatkan apa yang kita ingini, yaitu tubuh bugar, tubuh sehat, tubuh lebih kecil mungkin. Di dalam kesakitan kita, otot-otot kita tetap memaksakannya karena kita tahu ada tujuan di balik itu. Contoh kedua, baru 2,5 bulan anak pertama saya dilahirkan. Istri saya bernama Elsa. Dia kesakitan luar biasa saat melahirkan karena operasi. Karena kami menggunakan jalur operasi sesar. Dia saat keluar dari ruang operasi itu setengah sadar teman-teman. Dia agak-agak
Kamu baik-baik aja, kamu baik-baik aja. Dia bilang, ya aku baik-baik aja. Tetapi benar-benar amat sangat lelah. Dan dia bilang sakit. Tapi dia bisa menahan sakit itu. Tapi dia terus bertahan di kesakitannya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan sudah menitipkan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita melalui anak kita. Tanpa melalui sakit itu, kita tidak bisa mendapatkan anak kita. People can endure a pain as long as there is a purpose. Sekali lagi, people can endure a pain as long as there is a purpose. Mari kita bahas lebih jauh lagi. Di Lukas 22 ayat 31 dalam bahasa Inggrisnya kita akan baca, Simon, Simon, pay attention. Satan has demanded to have you all, to shift you like a wheat. Ceritanya di Lukas ini adalah cerita tentang saat Yesus sebentar lagi mau disalib, teman-teman. Petrus dengan gagahannya dia berkata, Tuhan, aku akan tetap di sisimu, dan kalau perlu, aku akan mati bersamamu. Keren banget. Tetapi Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Di ayat 31 kita bisa lihat sendiri dari ucapan Yesus bahwa iblis seolah-olah meminta izin dari kata Satan has demanded to have you all, meminta izin kepada Yesus untuk mencobai Petrus. Dan Tuhan Yesus mengizinkannya. Di ayat 32 kita lihat, Yesus berkata bahwa aku berdoa agar imanmu tidak goyah. Satan has demanded to have you all. Kalau kita lihat dari cerita ini, kita bandingkan dengan masa sekarang, banyak sekali kemunduran dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dan di tahun 2021, kita sama sekali belum beres dari masalah ini. But there is a purpose in your problem. There is a purpose in your pain. Ada sebuah tujuan, ada sesuatu rencana Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Ada tujuan Allah yang mulia di balik kesulitan kita. Apa saja tujuan dari masalah kita? Mari kita akan bahas satu persatu. Ada 3 poin yang mau gue bagikan kepada teman-teman. Semoga ini memberkati, menjadi landasan kita untuk mengarungi tahun 2021. Jika kita sedang menghadapi masalah. Atau ada teman-teman yang berkata, oh aku lagi gak ada masalah. Everything is all good kok. Everything is all good bro. But I make sure one thing. Bahwa di hari depan, di tahun ini, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Hanya ada satu orang yang tidak menghadapi masalah. Yaitu orang yang sudah meninggal. Mari kita bahas apa saja tujuan dari setiap masalah atau penderitaan yang kita hadapi. 1. God uses problems to direct you. Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan itu seolah-olah kayak harus menyalakan api agar kita bisa bergerak ke arah yang Tuhan mau. God uses our problem to direct us. Problem often point us a new direction and motivate us to change. Masalah yang kita hadapi seringkali mengubah cara pandang dan pola pikir kita untuk kita berubah haluan. Disitulah Tuhan ingin mengarahkan kita kepada arah yang benar dengan masalah yang seolah-olah Dia berikan kepada kita. Kita buka di Amsal 20 ayat 30 dalam terjemahan Good News Bible. Sometimes it takes a painful situation to make us change our ways. Poin pertama, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. 2, God uses problems to inspect us. Tuhan menggunakan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita untuk menginspeksi kehidupan kita. Manusia sering diibaratkan sebagai tea bag, teman-teman. Tea bag itu apa? Tea bag itu adalah kantung teh. Teh yang sering kita minum di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masukkan ke dalam air. Karena kalau kita masukkan ke dalam air, kita akan tahu tea bag ini seperti apa.
Tentunya air ini adalah air panas. Ibaratkan air panas ini seperti masalah di dalam kehidupan kita. Air yang tadinya bening akan berubah menjadi kecoklatan. Ya. People often compare like a tea bag. Seperti teh yang dimasukkan ke dalam air panas. Kalau kita ingin tahu apa isi dari tea bag ini, mari kita masukkan ke dalam air panas, yaitu masalah kita. Apakah dia akan memberikan sesuatu yang baik? Apakah dia akan berperilaku sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jika seperti tea bag yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menjadikan sesuatu masalah itu outcome yang baik. Seperti teh ini, teman-teman. Segar. Poin kedua, God uses problem to inspect us. Apakah Tuhan pernah memberi ujian kepada kita dengan masalah kita? Tentunya. What problems do reveal about you? Teman-teman, setelah gua tilik-tilik dan lihat-lihat, sebenarnya reaksi kita terhadap masalah hanya ada dua. Satu, kita makin melekat kepada Tuhan. Atau dua, kita makin menjauh dan kecewa terhadap Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Poin ketiga, God uses problems to correct you. Ada beberapa pelajaran yang memang harus kita pelajari melalui masalah dan kegagalan yang kita alami. Contoh sama seperti seorang anak kecil yang dinasehati oleh orang tuanya. Orang tuanya berkata, "Nak, jangan pegang teko itu masih panas." Tetapi tuh anak malah tetap pegang tuh teko. Pup! Dan saat dia pegang, tangannya apa? Kepanasan dan melepuh. Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah supaya kita mengalaminya dan Tuhan membenarkan kita. God use problems to correct us. Atau kita dipaksa dan diajar belajar mengenai nilai tentang pentingnya sesuatu saat kita kehilangan sesuatu itu. Contoh, saya benar-benar menyesal dan belajar penuh tentang artinya waktu dan komunikasi dengan orang tua. Pastor Fu meninggalkan kita semua tahun lalu di Maret 2020. Ada satu momen di mana saya merasa kehilangan benar-benar, yaitu tentang seperti ini, sharing firman Tuhan. 2 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, saya diundang ke Makassar. Saya sharing di sana, lalu Gembala Makassar bertanya kepada saya, "Saron, kamu mah enak. Tinggal belajar dan tanya sama papa kamu. Papa kamu itu pembicara yang handal. Dia itu orang pinter. Dia itu orang berpengaruh dan lain-lain." Saat itu, saya berkata seperti ini, teman-teman. Iya, nanti aja deh tanya ke papanya. Masih banyak waktu kok. Nanti aja. Kalau kira-kira kepentok, baru saya tanya papa. Berjalannya waktu. Dan saya ingat pembicaraan itu. Saya benar-benar menyesal. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya nggak pernah punya percakapan dengan papa saya, dengan Pastor Fu. Bagaimana khotbahku, bagaimana sharingku, apakah ada yang kurang, apa yang harus ditambahkan. Semenjak awal Pastor Fu menjadwalkan saya untuk dipercayakan sharing di remaja. Kalau ada teman-teman di sini remaja yang masih ingat, yaitu judulnya Hakuna Matata tentang Daud, itu pertama kali saya dipercayakan di remaja untuk sharing firman Tuhan. Dan setelah sharing itu, saya nggak pernah bertanya sama Pastor Fu, "Pap, Pastor, bagaimana khotbah saya pada hari ini? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang masih kurang?" dan lain-lain. Di situ saya benar-benar merasa kehilangan. Di situ saya benar-benar merasa menyesal sekali. Saya merasa diri saya sombong setelah kehilangan, setelah beliau pergi untuk selamanya.
Mazmur 119 ayat 72 dan 73 berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Poin ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk membenarkan kita. Kita diajar seolah-olah kita benar-benar menghadapi masalah. Seperti anak kecil tadi atau seperti cerita saya. Kita harus mengalaminya untuk Tuhan membenarkan kita. Membenarkan pola pikir kita, membenarkan lika-liku hidup kita untuk kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulan, Roma 8 ayat 28. Saya percaya ini ayat emas, ayat yang banyak sekali orang pegang dalam kehidupannya, berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. In the end, pada akhirnya, semua yang Tuhan sudah orkestrakan di dalam kehidupan kita adalah demi kebaikan kita. Kehilangan teman-teman terhadap sesuatu, masalah yang terus mendera kita akhir-akhir ini, bahkan di tahun 2021 ini masih terus mengikuti kita. Ujungnya, kalau seperti film itu, in the end, akhirnya itu adalah untuk kebaikan kita. Ada 3 poin yang terus mengingatkan kita saat kita sedang menghadapi masalah. Masalah itu digunakan Tuhan untuk direct us, untuk inspect us, and untuk correct us. Apa masalah teman-teman pada akhir-akhir ini? Ada rintangan kehidupan yang terus dari tahun 2020 atau bahkan ke depannya teman-teman sudah melihat sesuatu yang gelap atau abu-abu di dalam masa depan kita. Jangan khawatir. Masalah yang ada Tuhan gunakan untuk direct, inspect, and correct us. Adanya purpose, adanya tujuan di setiap masalah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami memasuki tahun 2021 dengan semangat dan sukacita. We will arise and shine with you, Lord. Menjadi landasan bagi kami untuk mengetahui bahwa masalah yang kami hadapi itu ada tujuan mulia yang Engkau sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Kami serahkan, aku serahkan segala masa depanku hanya ke dalam tangan-Mu. Masa depan yang penuh harap dan masa depan cerah yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kita percaya kita sudah dibangun dengan pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Sebentar lagi ibadah kita akan segera berakhir. Namun untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja, bisa teman-teman transfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Atau juga dapat melalui OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code dengan nomor yang tertera di layar berikut. Bukti sudah melakukan transfer dapat teman-teman kirim ke nomor yang tertera ya. Sesuai situasi saat ini, kita sama-sama tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Itu sebabnya untuk hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, kita beribadah secara online di YouTube. Kebaktian dapat diakses pada hari Minggu jam 13.31 melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Diharapkan teman-teman bersiap-siap 10 menit sebelumnya ya. Dan kebaktian akan dilayani oleh Kak Eki dan Kak Sarah, yang pasti akan menguatkan dan memberkati kita semua. Kesan online tetap dilakukan oleh masing-masing kesan ya. Kita bersyukur banget kita sudah bertumbuh bareng-bareng. Oleh karena itu, kita ajak teman-teman yang lain untuk ikut kesan. Untuk teman-teman yang ada kendala, dapat menghubungi koordinator Teens and Youth. Mari teman-teman bergabung dalam doa Teens dan Youth. Untuk Bogor, setiap hari Kamis pukul 20.30, hari Sabtu pukul 16.00, dan hari Minggu pukul 12 siang. Untuk teman-teman di wilayah lain dapat bergabung sesuai kelompok doa di wilayahnya. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Nama saya Agnes Tupamahu. Saya ikut DK di Bogor, angkatan ke-60. Latar belakang saya terlahir dari keluarga Kristen yang aktif melayani, yang aktif melakukan kegiatan gereja, tapi tidak mengerti sama sekali apa arti pelayanan yang sebenarnya. Saya dulu pernah sekolah Alkitab. Saya dan suami bergabung di MDC Bogor dengan cara searching di Google. Dan kami aktif dalam kesan dan kebaktian di tempat ini. Dan saya memutuskan untuk ikut DK dengan kemauan sendiri. Ketika saya ikut DK, ada hal-hal rohani yang saya dapatkan. Hati saya benar-benar dibentuk Tuhan. Hati saya dilembutkan Tuhan. Dibentuk seperti gelas yang siap diisi dengan air. Semua pelajaran DK sangat luar biasa. Namun ada satu yang sangat berkesan di hati saya, yaitu dari pelajaran MKA, menghadirkan kerajaan Allah. Bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Bukan hanya sibuk dengan kegiatan rohani, kegiatan gereja. Tapi harus sibuk dengan perubahan karakter kita. Harus sibuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya semakin aktif kunjungan dengan kesan saya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari ikut dalam kelas DK. Pasti ada pengalaman-pengalaman rohani di sana. Selamat bergabung di kelas DK selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Metieni. Saya mengikuti DK Angkatan 60 di Bogor. Saya menikah, suami pertama orang Jepang. Sekarang suami saya sudah meninggal. Saya menikah yang kedua kali dengan orang Swiss dan sudah bercerai. Dulu saya Kristen KTP. Saya tahu hanya namanya Tuhan Yesus saja. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke paranormal, saya takut mati. Hidup saya kosong, hanya ngejalanin saja. 22 tahun saya hidup di Swiss dan saya memutuskan kembali ke Indonesia. Saya janji setiba saya di Indonesia, saya mau mencari Tuhan yang benar. Saya diajak teman ke MDC. Saya mengikuti Alpha dan DK. Di DK, pelajaran 1 tentang keselamatan. Saya baru tahu keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus, bukan paranormal dan dukun. Saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus tinggal di hati saya. Saya yakin menerima hidup kekal dan tidak takut mati. Saya merokok 52 tahun dan susah untuk dilepaskan. Sebelum pelepasan, saya berdoa dan puasa. Kebesokannya, saya lepas rokok sampai sekarang. Ayo Bapak Ibu ikut DK, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung ibadah pada hari ini. Saya percaya pujian penyembahan dan juga khotbah yang sudah ditabur menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Kami boleh beribadah sampai pada hari ini, di tahun baru ini dengan sukacita dan semangat selalu. Terima kasih Tuhan, kami yang bekerja, Engkau Tuhan yang akan selalu mendampingi kami. Kami yang masih sekolah, kuliah, Engkau juga yang akan memberi kami hikmat. Mari teman-teman yang di rumah, kita semua mengangkat tangan kita dan mengamini apa yang akan saya katakan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.